Halo semuanya, selamat datang kembali di channel YouTube saya, Suci Lestari Yuwana. Hari ini, saya akan berbagi salah satu metode penelitian yang menurut saya cocok digunakan untuk mengkaji topik-topik penelitian yang memiliki unsur ketidakpastian yang sangat tinggi. Misalnya saja, di video saya sebelumnya, saya berbicara mengenai masa depan ekonomi digital. Nah, topik mengenai masa depan gitu ya, memiliki banyak sekali unsur yang tidak bisa dikontrol, juga banyak unsur-unsur yang sifatnya uncertain. Nah, oleh karenanya menurut saya perlu sekali memiliki pendekatan yang bisa mengupas ketidakpastian itu dengan cara yang lebih terstruktur. Contoh yang lain misalnya, saya menemukan ada beberapa penelitian yang juga menggunakan metode ini. Misalnya penelitian yang berusaha mengkaji apakah alat-alat transportasi yang apa kira-kira alat transportasi yang sustainable di masa depan. Nah, ini juga tentu saja berbicara mengenai alat transportasi yang sustainable memiliki isu-isu ketidakpastian yang sangat tinggi karena misalnya contoh ada sepeda listrik, ada mobil listrik, ada BRT, ada MRT. Dari kesemua opsi yang ada, tentu saja pertanyaannya adalah mana yang lebih sustainable menjadi memiliki unsur ketidakpastian yang tinggi. Lalu yang kedua, metode penelitian ini juga menurut saya cocok digunakan untuk penelitian yang bersifat multi-stakeholder engagement. Maksudnya adalah menurut saya agenda-agenda penelitian yang memerlukan berbagai macam perspektif, memerlukan berbagai macam sudut pandang. Nah, metode ini adalah metode multi-kriteria mapping dan akan saya diskusikan saat ini. Apa itu multi-kriteria mapping? Yang saya pahami adalah multi-kriteria mapping ini adalah salah satu metode penelitian multikriteria dari ada banyak sekali tentu alat-alat untuk meneliti multikriteria. Salah satunya adalah multikriteria mapping, di mana tujuan utama dari MCM ini adalah untuk mengevaluasi atau menilai berbagai macam opsi yang ada dari sebuah isu. Misalnya, kalau contoh tadi tentang masa depan ekonomi digital, apa kira-kira tata kelola yang paling tepat untuk ekonomi digital? Maka kita akan berusaha mengevaluasi berbagai macam opsi tata kelola yang ada. Misalnya, satu, apakah menggunakan mekanisme pasar? Kedua, apakah menggunakan mekanisme korporasi? Ketiga, apakah menggunakan mekanisme public regulator? Nah, dalam dalam penelitian MCM ini, kita akan mengupas opsi-opsi yang ada itu dengan cara yang lebih terstruktur, dan ketika kita mengupas itu, harapannya mudah-mudahan semakin mengupas atau mengurangi ketidakpastian dari masa depan ekonomi digital. Lalu yang kedua, yang juga menjadi salah satu kelebihan dari MCM ini adalah metode MCM ini tidak berusaha untuk mencari jawaban yang paling benar atau yang paling tepat. Justru sebaliknya, metode MCM ini adalah pendekatan yang berusaha untuk membuka semakin banyak nuans, semakin banyak perbedaan perspektif yang ada. Jadi bersifat open up discussions. Karena metode MCM ini cocok untuk digunakan mengkaji topik-topik yang sifatnya sangat kompleks, multisektor, multi-layers, seperti misalnya contoh tadi ekonomi digital. Lalu yang berikutnya adalah yang menjadi sebenarnya yang menjadi tujuan utama dari MCM ini, seperti yang tadi saya sudah sampaikan, bukan untuk mencari apa opsi yang terbaik atau apa opsi yang paling betul, paling apa ya istilahnya, paling diinginkan, desirable options, tapi justru dalam proses penelitian ini hasil yang akan kita dapatkan ketika melakukan penelitian ini adalah kriteria-kriteria. Kita akan dipandu untuk menemukan
beberapa kriteria yang menjadi yang menjadi variabel untuk menilai sebuah isu ketidakpastian. Mungkin nanti akan lebih jelasnya bisa kita sama-sama praktekkan gitu ya. Nah, metode MCM ini adalah gabungan dari data kuantitatif dan data kualitatif. Ini juga menurut saya menjadi salah satu kelebihannya, begitu ya. Karena saya rasa kedua data ini sama-sama memiliki kelebihan. Data-data kuantitatif memberikan unsur-unsur yang lebih rigid, unsur-unsur penilaian yang lebih rigid dan lebih melebar. Sementara menurut saya data-data kualitatif memberikan unsur-unsur data penilaian yang sifatnya lebih mendalam. Nah, harapannya dari MCM ini, data-data yang kita dapatkan selama melakukan mapping gitu, itu bersifat melebar dan juga mendalam. Lalu yang kedua tentu saja seperti yang sudah saya sampaikan, metode ini adalah evaluasi yang sifatnya sistematis dan berusaha untuk menilai opsi-opsi yang sifatnya tidak pasti seperti masa depan gitu ya, atau sustainable options itu bisa menggunakan metode MCM. Dan yang ketiga, menurut saya MCM ini memberikan refleksi akhirnya. Jadi ketika kita melakukan wawancara gitu ya, nanti menggunakan tools dari MCM ini, peneliti tidak hanya mendapatkan data saja dari yang diwawancara, tapi kita juga memberikan experience terhadap narasumber yang kita ajak wawancara. Karena selama proses MCM ini, mereka bisa melakukan refleksi terhadap pandangan pribadi mereka. Karena tentu saja setiap individu itu memiliki bias masing-masing, memiliki ambigu masing-masing, memiliki ketidakpastian masing-masing ada di pikirannya. Nah, latihan MCM ini atau proses MCM ini bisa membantu individu tersebut untuk merefleksikan kembali pandangan-pandangan pribadi mereka terhadap isu-isu yang sifatnya tidak pasti. Siapa saja yang perlu memakai MCM? Menurut saya, tentu saja MCM ini bisa dipakai oleh semua orang, gitu ya. Tapi kalau dibagi kelompok-kelompoknya, MCM ini tentu saja bisa dilakukan oleh peneliti, pelajar, mahasiswa, S1, S2, ataupun S3, dosen, gitu, yang sedang mengkaji isu-isu yang sifatnya tidak pasti atau isu-isu yang memiliki banyak opsi-opsi solusi, pilihan-pilihan solusi. Lalu yang kedua, MCM ini juga bisa digunakan oleh pengusaha. Misalnya bagi mereka yang sedang ingin membuka usaha gitu ya, atau sedang melakukan usaha, dan mereka memiliki beberapa dilema untuk mengambil keputusan karena ada beberapa opsi yang harus dipertimbangkan. Nah, ini juga bisa dijadikan tools untuk membantu mengambil keputusan. Lalu tentu saja berbicara dengan keputusan atau decision making, MCM ini juga tepat untuk digunakan oleh pemimpin institusi, entah itu pemimpin institusi di lembaga pemerintahan atau di lembaga swasta atau di lembaga pendidikan. Jadi ataupun juga di organisasi-organisasi masyarakat. Jadi secara general menurut saya MCM ini tepat digunakan untuk individu yang sedang menghadapi berbagai macam pilihan gitu ya, berbagai macam pilihan yang sifatnya tidak pasti. Nah, apa saja tahapan-tahapan dari MCM ini? Jadi MCM ini yang akan saya diskusikan itu adalah metode penelitian yang berbasis web gitu ya. Jadi nanti kita akan membuka halaman web dan melakukan setup penelitian di sana. Nah, cara mengumpulkan datanya tentu saja ada beberapa pilihan gitu ya. Kita bisa melakukan wawancara individu itu satu-satu. Misalnya tadi saya contoh lagi, saya mau
peneliti tentang masa depan ekonomi digital, lalu saya bisa wawancara satu-satu dengan salah satu perwakilan dari lembaga pemerintahan, atau dengan expert, dengan praktisi di bidang ekonomi digital. Nah, itu saya bisa melakukan wawancara satu-satu, one on one, dan itu wawancaranya karena ini bersifat website gitu ya, kita menggunakan program web. Jadi wawancaranya bisa dilakukan offline, jadi kita berhadap-hadapan dengan narasumber, atau bisa juga dilakukan online melalui Zoom gitu ya. Kita bisa berdiskusi secara online dan mengisi bersama-sama. Atau yang kedua, pilihan lainnya adalah kalau misalnya penelitiannya bersifat multi stakeholders gitu ya, dan itu kita perlu banyak narasumber. MCM ini juga bisa dilakukan dalam satu ruang bersamaan. Jadi misalnya ada 20 peserta di satu ruangan, masing-masing memiliki laptop, dan mereka bisa secara bersamaan, secara simultan mengisi MCM ini di website tersebut. Dan kita sebagai peneliti bisa langsung mendapatkan semua datanya saat itu juga. Nah, apa saja tahapan-tahapan untuk melakukan MCM? Yang pertama, narasumber kita pandu untuk mendefinisikan opsi. Lalu yang kedua, kita pandu untuk mendefinisikan kriterianya. Dan yang ketiga, kita pandu untuk menilai opsi tersebut dengan kriteria yang sudah disampaikan. Lalu yang keempat, menentukan ranking kriterianya. Dan yang kelima, mencatat hasil refleksinya. Menurut saya, kelima tahapan ini menggambarkan pembauran antara data-data kuantitatif gitu ya, dan data-data kualitatif. Nah, dalam praktek kali ini, saya memilih satu topik penelitian yang juga sedang saya lakukan. Jadi ini topik penelitiannya tentang membangun sekolah sirkular. Begitu. Di sini dalam praktek ini saya akan berperan gitu ya, bermain peran menjadi kepala sekolah SD. Gitu. Jadi saya sedang ceritanya gitu, saya sedang ingin membuat program sekolah sirkular di SD yang sedang saya organisasikan gitu. Lalu saya tidak ingin membuat keputusan ini sendiri. Saya ingin mendapatkan atau mendengar perspektif dari orang-orang yang juga terlibat dengan sekolah saya. Misalnya ada guru, ada staf, ada orang tua murid, ada murid-murid juga begitu. Nah, saya ingin mendengar berbagai macam perspektif tersebut. Bagaimana ya caranya? Nah, saya akan menggunakan MCM ini sebagai alat yang membantu saya itu untuk mengambil untuk membuat keputusan atau untuk mendengarkan kriteria-kriteria apa yang seharusnya saya bisa pakai untuk membuat program sekolah sirkular. Nah, di sini saya sudah membuat orat-orat dulu ya untuk memudahkan nanti prakteknya. Jadi ceritanya saya sudah punya semacam rancangan program sekolah sirkular ada 3. Yang pertama, di sekolah saya mau membangun sistem dan budaya memilah sampah. Lalu yang kedua, saya ingin membangun program book sharing. Karena menurut saya tuh buku-buku pelajaran itu daripada murid-murid suruh beli baru, mending bisa dilungsurin gitu ya, atau dibagi-bagikan ke junior-juniornya. Lalu yang ketiga, membuat kurikulum sirkular. Nah, dari ketiga program ini, tentu saya memilih ada banyak unsur ketidakpastiannya ya. Misalnya dari ketiga ini, kira-kira mana yang harus saya terapkan duluan ya, gitu. Lalu yang berikutnya unsur ketidakpastiannya kira-kira dari ketiga program ini, mana yang akan mendapatkan respon positif ya oleh para guru, staf, orang tua dan murid. Lalu yang ketiga misalnya ketidakpastiannya adalah dari ketiga program ini gitu. Mana kira-kira yang lebih visible ya untuk dilakukan, lebih istilahnya lebih bisa langsung dipraktekkan atau langsung diterapkan gitu. Nah,
Pertanyaan-pertanyaan itu akan saya buat ya, saya rangkum, saya desain dalam sebuah kayak dalam sebuah desain penelitian MCM dan akan kita praktekkan sebentar lagi. Nah, sekarang kita akan langsung menuju ke website-nya. Jadi kita akan sama-sama membuka website multi kriteria mapping. Ini ya. Nah, di sini saya sudah membuat akun saya sendiri. Tapi mungkin sebelumnya saya perlu jelaskan bahwa website ini gitu ya atau MCM ini adalah aplikasi yang sifatnya berbayar gitu ya. Jadi saya akan buka dulu berapa biayanya sebagai transparansi. Sebentar. Nah, ini adalah pricing dari MCM ini gitu ya. Jadi ada free trial sebenarnya selama 60 hari. Nah, mungkin ini bisa digunakan dulu. Kalau misalnya ini penelitian yang sifatnya masih penelitian individu gitu, tidak membutuhkan banyak peneliti, tidak berupa tim, saya sarankan pakai yang single user saja. Jadi itu bayarnya per bulan 10 pound sterling. Kalau kolaboratif 20, kalau premium 50. Nah, di sini kita akan langsung praktek. Di sini saya sudah membuat akun gitu ya. Jadi ini adalah halaman utamanya. Nah, di sini sebenarnya sudah disediakan ini ya, contoh contoh penelitiannya. Di sini bagaimana membuat contoh penelitiannya atau proyeknya, bagaimana membuat perusahaan yang lebih hijau gitu ya. Nah, ini sebenarnya sedikit mirip juga dengan ide yang tadi. Jadi kita bisa langsung ini saja. Sayangnya karena ini free trial, kita tidak bisa membuat dua proyek bersamaan ya. Jadi harus pakai demo project ini kita ganti gitu. Nah, kita cara menggantinya, kita ke build ini. Nah, hal pertama yang bisa kita lakukan adalah mengubah dulu judul project-nya, gitu ya. Sekolah sekuler, seperti itu. Lalu kita bisa mengganti deskripsinya. Jadi di deskripsi ini bisa kita isi ini tujuannya apa, deadline-nya apa, gitu ya, lalu stakeholder-nya siapa. Jadi tujuannya mencari kriteria menyusun atau mendesain program sekolah sekuler. Lalu target audiensnya, ini terserah bisa diisi apa saja ya, tapi misalnya di sini sebagai contoh saja. Lalu deadline-nya misalnya program MCM ini harus selesai dalam waktu berapa, 3 bulan misalnya. Lalu kita simpan, maka akan langsung berubah. Nah, ini sudah menjadi demo project saya ini. Lalu sekarang saya untuk video ini saya akan mempraktekkan bagaimana membangun penelitiannya gitu. Nah, di sini ini tadi
ada dua yang akan kita bangun. Yang pertama adalah opsi-opsinya, program-programnya, lalu yang kedua adalah kriterianya. Nah, ini tadi sudah ada program dari project sebelumnya ya. Soalnya lebih mirip juga sih di sini karena ada recycling, green energy, reduce impact gitu. Tapi karena ini tadi buat green company, maka langsung kita ganti saja gitu. Jadi ini bisa dihapus ya. Nah, oke. Kalau untuk yang baru mau belajar tentang MCM, mungkin saran saya sebelum menghapus bisa membaca-baca dulu project tentang green company itu ya. Jadi untuk familiar mengenalkan dulu biar lebih familiar dengan MCM. Tapi ini karena kita langsung praktek, saya langsung kasih contoh saja. Tadi saya sudah ada 3 program. Yang pertama itu adalah mengenai sampah gitu ya. Nah, di sini di deskripsi ini kita bisa membuat contoh yang lebih spesifik gitu ya, atau deskripsi yang lebih spesifik mengenai manajemen sampah sekolah misalnya. Oke. Lalu maaf, di sini option group ya. Jadi ada grup option ini dibagi menjadi 2. Yang pertama grup. Jadi langsung saja sekolah sirkular gitu. Dan deskripsinya adalah manajemen sekolah yang berbasis prinsip-prinsip sirkular misalnya. Lalu kita menambahkan opsinya di sini. Yang tadi ada saya punya 3 program ya. Yang pertama adalah program memilah sampah. Nah, key feature ini kata-kata kunci, misalnya pilah sampah, tempat sampah, pilah sampah, lalu bak sampah terpisah, contohnya misalnya. Lalu deskripsinya saya membuat misalnya program ini, saya membuat deskripsi yang lebih detail gitu ya. Program ini bertujuan untuk memilah sampah dari hulu ke di sekolah gitu, di sekolah dari hulu ke hilirnya, dari mulai pilihan konsumsi, misalnya konsumsi warga sekolah, cara istilahnya memilah sampahnya gitu, fasilitas sampah, fasilitas pemilahan sampah, lalu fasilitas pengumpulan sampah, dan juga pengolahan sampah. Ini misalnya ini tidak hanya sekedar memilah sampah gitu yang saya pikirkan misalnya sebagai kepala sekolah, tapi saya ingin program yang sifatnya lebih menyeluruh. Nah, untuk opsi ini bisa dibuat core atau discretion. Jadi core ini adalah opsi yang akan dievaluasi oleh semua peserta gitu ya. Sementara diskresi itu opsi-opsi yang hanya dinilai oleh beberapa peserta. Nah, misalnya di sini contohnya saya mengenai program sampah ini karena ini melibatkan semua orang, maka saya akan memilih oke, ini jadi core saja gitu. Ini saya perlu mendengar perspektif dari semuanya. Tapi mungkin nanti ada program-program misalnya contoh mengenai keuangan gitu ya, finansial gitu yang mungkin ada beberapa pihak yang menurut saya tidak terlibat gitu ya, tidak terlibat secara langsung, jadi tidak perlu dimintain perspektifnya. Nah, itu bisa dikategorikan sebagai discretion. Oke, nah ini sudah ada satu opsi. Lalu kita tambah lagi tadi programnya book sharing gitu ya. Itu juga sama diisi apa kira-kira key feature-nya gitu, book sharing, resource sharing gitu misalnya ya. Kalau ada selain buku misalnya ternyata ada alat-alat
sekolah lain atau alat belajar lain yang bisa di-share. Nah, ini bisa dijelaskan, ini biar cepet aja ya, tapi ini harusnya bisa dibuat lebih detail. Misalnya program ini bertujuan untuk mengurangi pembelian, gitu ya, pembelian buku, alat belajar baru dengan cara mengoptimalkan buku dan alat-alat yang sudah ada, misalnya ya. Kembali lagi ini misalnya jadi core. Lalu program saya yang ketiga tadi ada apa ya tadi ya? Coba saya lihat dulu sebentar. Kurikulum. Nah, ini misalnya kurikulum sekolah. Kurikulum virtual. Ya. Nah, apa? Mata pelajaran sekuler misalnya. Program ini bertujuan untuk mengajarkan gitu prinsip-prinsip ekonomi sirkular pada anak-anak sejak dini misalnya. Nah, ini kembali lagi ya sesuai dengan preferensi masing-masing. Saya misalnya sebagai kepala sekolah, menurut saya kalau bahas kurikulum itu mungkin cukup sama guru-guru dan staf aja gitu. Jadi misalnya ini akan saya buat sebagai discretion. Contohnya ya, tapi nanti tapi bisa juga kalau misalnya kayaknya orang tua juga terlibat gitu. Kalau mau diganti nanti bisa menjadi core. Nah, ini sudah ada 3 core opsi atau pilihan program yang sudah saya rancang dan saya ingin mendengar gitu ya perspektif dari semua stakeholders di sekolah saya. Lalu yang berikutnya yang bisa kita siapkan gitu ya adalah kriteria. Kira-kira apa saja kriteria-kriteria yang bisa mengevaluasi mana dari ketiga program tersebut yang langsung bisa saya terapkan gitu ya. Nah, oh ya, sebelumnya di pilihan opsi ini saya buat 3, tapi di sini nanti saya tetap bisa tetap terbuka gitu bagi para guru atau warga yang lain kalau ingin menambah opsi bisa menambah add new options ini. Nah, saya kriterianya di sini langsung aja misalnya masalah ini masalah apa kriteria untuk menilai kira-kira programnya berhasil atau enggak. Misalnya dari sisi awareness atau kesadaran ya. Awareness. Kriteria saya pengetahuan, kesadaran, perilaku. Nah, kira-kira yang saya maksud dengan awareness itu misalnya seberapa antusiasme ya, lebih antusiasme warga sekolah untuk menerapkan program sekolah sekuler ini. Nah, sebenarnya ada 2 opsi ya untuk kriteria ini. Kalau misalnya saya sudah ada bayangan gitu, apa kira-kira variabel-variabel yang ingin saya dengar, maka saya sudah bisa langsung membuat kriteria. Tapi ada juga misalnya yang kita tidak usah membuat kriterianya dulu, justru nanti ketika wawancara kriteria-kriteria yang muncul itu akan menjadi kriteria-kriteria yang sifatnya genuine dari para dari para narasumbernya gitu. Nah, itu 2 pilihan ya. Atau bisa dicampur juga. Jadi misalnya saya hanya menyiapkan 2 kriteria saja, tapi nanti kalau ada kriteria lain narasumber bisa bebas menambahkan kriterianya gitu.
Misalnya di sini saya bicara mengenai awareness, lalu saya juga bicara mengenai finance-nya gitu ya. Apakah ada sumber dana atau sumber resource untuk menerapkan program ini, misalnya kan. Saya tadi milah sampah, kira-kira ada nggak sumber dananya gitu ya, sumber dana untuk menerapkan program. Ini saya bikin cepat aja ya, tapi seharusnya nanti ketika melakukan wawancara ini mengisi deskripsi ini adalah menjadi salah satu data kualitatif yang sangat bermanfaat. Jadi sebisa mungkin ketika wawancara para narasumber betul-betul diajak untuk berefleksi, entah ngobrol melalui wawancara verbal atau langsung menulis sendiri gitu. Jadi sebaiknya diberikan banyak banyak waktu gitu ya untuk membuat apa yang dimaksud dengan kriteria yang mereka inginkan. Misalnya dari sisi lain, infrastrukturnya. Misalnya. Infrastruktur, ada materialnya bagaimana, ada nggak bahan-bahannya gitu ya, bahan-bahan yang digunakan. Lalu ini adalah infrastruktur itu, misalnya saya ingin bercerita kira-kira seberapa komprehensif gitu ya, berapa komprehensif infrastruktur alat-alat kelengkapan yang ada untuk menerapkan program. Nah, ini sudah ada 3 kriteria. Nah, ini dengan seperti ini kita sudah siap untuk melakukan penelitian MCM. Nah, nanti di sini kita bisa mulai wawancara kita bisa mulai wawancara MCM-nya. Tapi mungkin untuk video kali ini saya cukupkan di sini dulu, begitu ya. Jadi tadi saya sudah menyampaikan 2 hal. Yang pertama adalah sedikit perkenalan mengenai metode multikriteria mapping, apa kelebihan-kelebihannya, lalu siapa saja yang kira-kira tepat untuk menggunakan metode MCM ini. Dan yang kedua, saya sudah mempraktekkan bagaimana membangun desain penelitian MCM dengan tema penelitian sekolah sirkular. Oke, saya cukupkan dulu sampai di sini. Sampai jumpa di video saya berikutnya.